Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang besar. Beberapa minggu terakhir ini, sepanjang minggu Prapaskah, inilah yang kami doakan kepadamu. Yaitu untuk kami mau mulai dari diri sendiri. Tapi kami tidak bisa memulainya tanpa kekuatan dari firman-Mu dan tanpa pertolongan dari Allah Roh Kudus. Tuhan, kami memohon biarlah Engkau yang terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Apalagi pada pagi hari ini ketika kami mengenang 2000 tahun yang silam, bagaimana Engkau bergumul di dalam sakrat maut dan mati di atas kayu salib untuk menebus kami yang sangat tidak layak ini. Engkau mengambil tempat kami. Engkau menerima penghukuman yang begitu mengerikan dari Allah. Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami berdoa, biarlah pagi hari ini hati kami diliputi dengan rasa syukur yang begitu dalam. Sebab kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, berbicaralah. Kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, makasih ya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita di dalam ibadah Jumat Agung, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu ketika ketaatan tampak sulit. Ya, itu kita akan merenungkan satu perikop bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Mari bersama-sama kita membuka dari Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, saya mengajak jemaat baik yang di gereja maupun jemaat yang di rumah untuk membuka Alkitabnya ataupun jika ada di gadget ya. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya memulai khotbah pada pagi hari ini dengan sebuah kesaksian nyata. Saudara ada seorang pengusaha, dia adalah seorang pengusaha ikan arwana, begitu ya. Bagi kita yang suka memelihara ikan, apalagi ikan-ikan yang mungkin eksotis ya, ikan-ikan tertentu, misalnya seperti ikan arwana ini memang agak berbeda daripada ikan-ikan yang lain ya. Ikan arwana ini adalah ikan yang tergolong mahal begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi kalau warnanya dia punya warna tertentu. Nah, seperti misalnya ikan arwana super red yang disebut sebagai super red. Jadi kalau dia sisiknya itu sudah mulai mengeluarkan warna seperti warna merah menyala begitu ya, seperti lava begitu. Maka harganya makin lama makin mahal. Nah, si pengusaha ikan arwana ini tahu betul gitu ya, kualitas ikannya begitu. Bagaimana dia menjualnya, bagaimana dia mendapat keuntungan dan lain sebagainya. Dan dia juga tahu dia punya teman yang biasa mensuplai anakan. Nah, jadi ikan arwana yang masih anak begitu kira-kira ya. Jadi dia membeli anakannya ini dari temannya di kota lain, ya. Mereka ada di Indonesia dan dikirim begitu ya, dikirim. Lalu dia akan membiarkan arwana anakan ini sampai besar dan sampai cukup dewasa, lalu baru dijual. Lalu dia telepon temannya di dalam kesaksiannya ini. Udah siap ya barangnya? Katanya, iya. 10 yang saya minta. Iya, udah siap, udah di jalan itu. Oke. Nah, dia tutup teleponnya, lalu ikannya itu dikirim begitu. Dan memang perjalanan cukup jauh. Bapak Ibu, ikan arwana anakan ini biasanya 1 ekor itu bisa harganya itu relatif murah, tapi juga relatif mahal sebetulnya ya. Kira-kira $1.000. Bisa 10 jutaan kira-kira gitu, plus minus begitu. Nah, kalau dia sudah dewasa, itu bisa mencapai $10.000, atau bahkan kalau dia betul-betul bagus sekali begitu kondisi badannya, khususnya sisiknya begitu ya, dan mendapatkan pembeli yang pas begitu, harganya bisa sampai $100.000 untuk 1 ekor. Apakah ada yang mau membeli? Saya tidak mau membeli Bapak Ibu. Tapi ternyata banyak yang mau membeli ini di dunia. Nah, si pengusaha ini tahu itu. Jadi dia menunggu anakannya itu, 10 ekor. Datanglah anakannya itu ya, 10 ekor. Dipisah begitu ya di dalam plastik-plastik udara. Dipisah begitu. Lalu dia cek begitu. Setelah dikeluarkan, dicek, dia lihat, loh, waduh dia kaget sekali. Kenapa? Kok arwananya tiduran begitu ya? Ikan tuh nggak ada yang tiduran kan ya? Begitu dia berenang. Kecuali kalau malam hari begitu ya, kadang-kadang oksigennya kurang, dia tidur di bawah, besok paginya dia terbalik begitu, artinya udah mati. Nah, ini si arwana ini tiduran di bawah begitu. Waduh, kalau ikan cupang begitu ya, ikan gabus nggak apa-apa. Ini ikan arwana anakannya dia $1.000, dia di dalam pandangan matanya dia $1.000 itu kayak bersayap, terbang, hilang begitu. Waduh, dia panik begitu. Udah terbaring begitu ya, dan semuanya begitu. Jadi dia langsung telepon temannya. Kamu nih kirim anakan yang bagus nggak ke saya? Begitu. Ini kita udah bisnis udah lama, kamu kasih anakannya kok sakit, katanya begitu. Terus dia tanya, kenapa? Saya udah kirim yang paling bagus biasa sama kamu kok. Itu terbaring semua loh. Itu teler semuanya. Beberapa nggak bergerak begitu. Ya waduh, dia minta maaf betul-betul. Dia minta maaf. Terus dia bilang, kalau begitu gue kirim lagi, kata dia gitu. Saya kirim lagi dah, saya ganti, katanya begitu. Tapi saya butuh waktu gitu ya. 2-3 hari lah begitu. Nanti saya siapin lagi, saya kirim lagi. Benar nih, katanya begitu. Iya, saya kirim lagi. Kita udah lama bisnis begini gitu, jangan sampai nggak ada rasa percaya, itu jadi rusak ini rasa percaya kita. Iya, udah, oke, terima kasih ya. Dia tutup teleponnya, ceklek gitu. Nah, Bapak Ibu, nggak lama dia tutup telepon itu, dia lihat lagi ikan arwananya, apa yang terjadi? Ikannya bergerak. Ikannya bergerak yang dari bawah diam begitu, tiba-tiba blok. Ternyata ikan itu tuh kalau dia melewati satu perjalanan yang panjang begitu ya, banyak tekanan udara dan lain sebagainya, dia stres. Dia seperti ikan mati, tapi ternyata tidak. Si arwana itu bergerak pelan-pelan dan dia berenang dengan wajar. Gitu Bapak Ibu. Ternyata 10-10-nya kayak begitu, sehat kembali semuanya. Waduh. Tapi dia ingat temannya udah mau ganti 10. Jadi dalam bayangan dia itu 10.000 lagi jalan kemari begitu ya. 10.000 itu. Jadi dia berpikir,
kasih tahu jangan ya sama teman ya gitu. Kan kalau dia nggak kasih tahu juga sebenarnya nggak apa-apa begitu. Toh tadi memang ikannya udah kelihatan mati begitu. Tapi sekarang kok dia hidup lagi begitu ya. Dia bergumul. Dia adalah seorang Kristen gitu. Dia bergumul. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sedang berada di dalam posisi si pengusaha itu, kita juga pasti akan bergumul. Nah, mungkin banyak di antara kita yang tidak berada di dalam misalnya bisnis ikan arwana atau bergumul di dalam bisnis ikan arwana, begitu ya. Tetapi saya percaya kita juga bergumul di dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya sama, apakah kita akan tetap melakukan yang menyenangkan hati Tuhan atau yang memberikan manfaat paling banyak bagi kita pada saat itu? Nah, itulah pertanyaan dari si pengusaha itu. Bapak Ibu, itulah juga yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus ketika dia sedang berada di Taman Getsemani. Saudara, konteks pada waktu itu adalah di mana Tuhan Yesus sudah selesai makan perjamuan malam dengan murid-muridnya, ya. Dan dia tahu bahwa saat dia dikhianati, disiksa, ya, ditinggalkan, ditangkap, lalu akhirnya disalibkan, itu sudah semakin dekat. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemani dia berdoa di Taman Getsemani. Dan ini adalah satu pergumulan yang tidak bisa ditanggung atau tidak bisa dialami oleh manusia manapun juga. Jadi satu-satunya manusia yang bisa menanggung pergumulan di Taman Getsemani itu pada waktu itu hanyalah Yesus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama, terkait dosa. Saudara, kalau kita mengingat bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia menanggung dosa umat manusia. Dikatakan dia adalah anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan anak domba Allah ini sedang akan dikorbankan untuk keselamatan umat yang percaya kepadanya. Untuk menghapus dosa dari seluruh dunia. Jadi di situ seluruh dosa umat manusia sedang ditimpakan kepadanya. Ini adalah satu pergumulan yang tidak mudah. Tidak ada manusia yang bergumul seperti itu mau menanggung seluruh dosa seluruh dunia. Yang kedua adalah terkait kemanusiaan. Bapak Ibu, maksudnya adalah Tuhan Yesus di dalam pergumulan itu dia sedang berusaha mengembalikan gambar Allah. Gambar Allah yang hilang, gambar Allah yang rusak. Oleh karena ketidaktaatan Adam di Taman Eden. Kita tahu bagaimana Adam itu Tuhan perintahkan ya, Adam dan Hawa untuk tidak boleh makan ya dari buah yang Tuhan sudah tempatkan, buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan dan mereka makan. Saudara, kalau kita membaca cerita itu seolah-olah ya sudah itu satu orang begitu ya yang salah. Kok kena semuanya begitu? Nah, ternyata Adam itu kalau di dalam pengakuan iman Westminster bagus sekali ya penjelasannya. Adam itu digambarkan dia sebenarnya adalah the root of humanity. Dia adalah akar dari kemanusiaan. Dia tidak berdiri sendirian, tetapi dia berdiri sebagai representatif dari seluruh umat manusia yang akan hadir setelah dia ada. Jadi keputusan-keputusannya itu akan berdampak bagi seluruh umat manusia. Adam yang pertama. Di taman juga, di Taman Eden. Yesus waktu itu menjadi Adam yang kedua di Taman Getsemani. Dan dia bergumul apakah dia mau taat atau tidak. Apakah dia akan mengulangi ketidaktaatan Adam yang pertama itu? Tidak. Dia mau taat kepada Allah Bapa. Jadi di sini Tuhan Yesus itu dia sedang mengembalikan status kemanusiaan. Gambar Allah yang rusak. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengasihi Allah dengan tulus. Saudara, kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan ini? Jawabannya sebetulnya sederhana. Karena menurut firman Tuhan, manusia diciptakan di dalam Kristus. Di dalam Tuhan Yesus, Allah menciptakan kita sejak awal. Jadi satu-satunya yang bisa mengembalikan gambar Allah yang hancur dan rusak itu adalah diri dia sendiri. Jadi kalau kita ingat di rumah kita punya pohon begitu ya.
Saudara, tidak masalah batangnya bagus, lalu rantingnya bagus, atau bunganya juga bagus. Kalau akarnya busuk, kalau akarnya rusak, saudara tinggal tunggu waktu saja, pohon itu akan rusak semuanya. Dan dia akan busuk. Dan itu yang terjadi dengan Adam. Ketika dia jatuh ke dalam dosa dan tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang Yesus lakukan sebagai Adam dan yang kedua, dia bukan memulihkan batangnya, dia bukan memulihkan rantingnya, dia bukan memulihkan bunganya supaya kelihatan baik dari luar. Dia memulihkan akarnya. Dia mematikan dosa sampai titik yang paling dalam. Dialah the root of humanity, akar dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang sejati dipulihkan di dalam dia. Itulah sebabnya dia sangat bergumul pada waktu itu. Tetapi mungkin pergumulan yang paling berat bukanlah yang pertama dan yang kedua. Tetapi pergumulan yang paling berat adalah yang ketiga. Yaitu di dalam relasi intra-trinitarian. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kita tahu kalau kita membaca Injil Matius begitu saja kesannya ya Tuhan Yesus sedang bergumul. Oh ya, sebentar lagi akan disalib sih, ya sakit. Saudara, bukan seperti itu saja begitu. Kita tahu bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dari kekal sampai kekal, dia berada bersama-sama dengan Bapa dan Allah Roh Kudus. Dia setara dengan Allah Bapa. Dia bersama-sama mencipta dengan Allah Bapa. Dia bersama-sama menikmati kasih dari Allah Bapa. Dari kekal sampai kekal. Jadi kalau kita baca Injil, maka tidak heran Allah Bapa dengan bangga dan dengan lantang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari kekal, Allah Bapa sudah mengucapkan itu. Dan itu adalah deklarasi yang dia ucapkan kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak pernah satu detik pun dalam kehidupan Tuhan Yesus di mana Allah Bapa itu tidak suka kepadanya. Jadi kalau kita punya anak, begitu ya, masih bayi, itu setiap detik walaupun anak itu pup, pipis, dan lain sebagainya, menyusahkan kita, harus bangun tengah malam. Setiap kali kita memandang wajah anak itu, maka pandangan yang kita berikan adalah pandangan kasih. Pandangan sayang. Selalu kita bilang, aduh dia cute gitu ya. Aduh dia menggemaskan sekali. Aduh saya ingin selalu dekat dengan dia. Aduh saya mengasihi dia. Saya mencurahkan bagaikan hujan kasih sayang untuk si anak ini. Sudah kira-kira begitulah hati Bapa. Gambarkan itu, lipatkan itu berkali-kali lipat sampai tak terhingga. Itulah hati Bapa terhadap Tuhan Yesus. Tidak pernah satu kali pun Allah Bapa memandang Yesus ada sesuatu yang celah di dalamnya. Baru pada malam itu, ketika Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, kalau boleh biarkan cawan ini lalu. Bukan cuma masalah dosa yang ditanggung. Bukan cuma masalah ketaatan yang ia harus terus perjuangkan di hadapan Allah Bapa. Tetapi masalah keterpisahan dengan Bapanya. Dia tidak layak untuk dipisahkan dari Allah Bapa. Tetapi di kayu salib itu, dia harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan itu? Saudara, kalau kita bertanya, seperti apa gambaran neraka? Seperti itu. Ketika Allah memalingkan wajah dari kita. Ketika Allah berkata, aku sudah tidak mau lagi melihat dia. Dan Yesus adalah pribadi yang paling tidak layak mengalami itu. Kenapa? Karena dia sempurna. Karena dia dari kekal sampai kekal, dia selalu merasakan itu dari Allah Bapa. Tidak pernah satu kali pun di dalam hidupnya dia melakukan kesalahan di mata Allah Bapa. Tidak pernah satu kali pun di dalam hidupnya dia melakukan celah di mata Allah Bapa. Tapi dia harus menanggung neraka itu supaya apa? Supaya kita mengalami sorga. Saudara, umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami sorga bukan karena mereka layak. Mereka mengalami sorga bukan karena kita melakukan ritus. Kita mengalami sorga dirangkul kembali oleh Bapa karena Kristus sudah mengalami neraka bagi kita. Betapa besar kasih-Nya buat kita. Kalau kita menyia-nyiakan kasih sayang Tuhan, betapa celaka kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kasih Tuhan yang begitu besar.
Inilah natur dari pergumulan di Getsemani itu. Begitu berat ia menanggungnya. Dan itulah sebabnya dia berseru, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat itu, Tuhan Yesus menang. Bagaimana dia menang? Saudara, pada pagi hari ini kita renungkan 3 hal yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Bagaimana dia menang, dia tetap taat walaupun itu kelihatannya sulit ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan itu, dia menang oleh karena dia berdoa. Di tengah-tengah bergumul dia tidak lari kepada orang lain yang pertama-tama. Dia tidak lari kepada kekuatannya sendiri, tetapi dia datang kepada Bapa. Waktu dia berdoa kepada Allah, doa seperti apa yang dia ucapkan? Apakah dia berdoa langsung supaya keinginannya terkabulkan? Tidak, Bapak Ibu. Dia berdoa, ada 2 karakteristik yang di sini kita bisa lihat. Yang pertama, dia berdoa, dia datang kepada Allah dan memandang Allah itu baik. Itulah sebabnya dia berkata, "Ya Bapakku." Bagus sekali terjemahan bahasa Indonesia itu. Dia bukan cuma berkata, "Ya Bapa," tapi dia berkata, "Ya Bapakku." Itu adalah satu relasi yang dekat. Dia tahu Bapa ini baik. Yang kedua, sekalipun dia tahu Bapa ini baik, dia tidak main-main kepada Bapa yang baik itu. Dia tidak sembarangan di hadapan Bapa yang baik itu. Dia merendahkan dirinya. Maka yang kedua, dia datang kepada Allah. Dia mengakui Allah yang berdaulat. Kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, seringkali di dalam pergumulan kita tidak jarang kita itu tergoda untuk memandang Allah itu tidak baik. Tuhan, bukankah saya sudah melayani Tuhan, tetapi kenapa saya kena musibah ini? Tuhan, bukankah saya sudah setia kepada Tuhan, tapi kenapa saya mendapatkan pengalaman-pengalaman buruk ini? Jadi kita mulai tergoda dengan suara si jahat. Yang pertama kali ketika dia menggoda Hawa, begitu ya. Dan dia membalikkan kalimat Tuhan untuk menunjukkan seolah-olah Tuhan jahat. Bukankah semua buah di dalam taman ini tidak boleh dimakan, begitu ya. Seolah-olah Tuhan itu begitu jahat. Tetapi kalau kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, tidak. Saudara, bagi kita yang tumbuh dengan figur ayah yang tidak baik dari kecil, akan lebih sulit lagi memandang Allah itu baik. Kenapa? Kalau Bapak di dunia saja begitu jahat, bagaimana mungkin Bapak yang tidak kelihatan itu baik? Kita akan bergumul 2 kali lebih keras seperti itu. Kita akan berkata, saya baru bisa diterima oleh Bapak kalau saya melakukan A, B, C, D, seperti itu. Oh, saya kena musibah ini pasti karena saya sudah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Bapak. Jadi Bapak itu adalah Bapak yang sulit sekali untuk disenangkan. Tidak di mata Tuhan Yesus. Dia mengajarkan tidak. Bapa itu baik. Baik ketika kita sedang tidak bergumul maupun ketika kita sedang bergumul. Memang tidak selalu mudah, tetapi dia Bapa yang baik. Dan yang kedua adalah kadang-kadang kita tergoda Allah itu bisa dimanipulasi. Ya Tuhan, saya sedang berada dalam pergumulan ini. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan A, B, C, D. Tapi dengan catatan Tuhan melakukan E, F, G, H. Jadi kita sebetulnya sedang barter sama Tuhan. Kita transaksi sama Tuhan. Saudara, dalam teladan yang Tuhan Yesus berikan, tidak begitu. Dia waktu dia melakukan segalanya, dia melakukan dengan menundukkan diri. Artinya, Bapak, apapun yang kau nanti nyatakan, apapun keputusan hasilnya, saya tidak punya hak untuk berkata tidak. Saya terima. Saya tahu engkau baik, tapi kalau boleh, begitu. Dia mengungkapkannya. Bapak Ibu Saudara, inilah kekuatan Tuhan yang pertama. Yang membuat dia menang dari pergumulan, yaitu doa. Saudara, kekuatan yang kedua yang membuat Tuhan Yesus menang dari pergumulan adalah saudara seiman. Percaya atau tidak, walaupun dia adalah anak Allah yang maha tinggi, dia mengundang murid-muridnya untuk datang, bergumul bersama dengan dia. Dikatakan duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 38 dikatakan tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Yesus membutuhkan murid-murid untuk berada bersama dengannya, ya, dan berjaga-jaga dengan Dia, apalagi kita. Saudara Tuhan Yesus, saya membayangkan ya, di dalam perspektif kristologis, jika kita mengingat bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi, pasti Dia tahu murid-murid itu tidak sanggup bergumul bersama dengan Dia. Pasti Dia tahu murid-murid itu akan ketiduran malam hari itu. Pasti Dia tahu bahwa murid-murid itu sudah despair, kalau bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya perikop itu. Sudah banyak mengalami ketakutan, tapi Tuhan tetap meminta, stay with me. Mengapa? Saudara, kehadiran sesama itu membuat kita dikuatkan. Tuhan saja memberi teladan seperti itu. Saudara, yang ketiga, ketika Tuhan bergumul, maka yang membuat Dia menang bukan hanya doa, bukan hanya saudara seiman yang saling menguatkan, tetapi juga yang ketiga adalah ketetapan hatinya. Ayat 46 dikatakan, bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, Yesus memberi waktu berdoa, tetapi Dia tidak tenggelam di dalam berdoa. Dia tidak dalam tanda kutip cengeng begitu ya, terus merengek-rengek kepada Allah Bapa. Tidak. Tetapi Dia menyambut tantangan dengan hati yang mantap. Dia berkata, bangun, mari pergi. Sebab apa? Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, itu adalah kalimat yang mantap. Setelah melewati pergumulan, setelah bersama-sama dengan murid-murid yang menguatkan Dia bergumul bersama di hadapan Bapa, maka Dia mantap. Mari bangun, mari kita hadapi pergumulan itu, mari kita sambut pergumulan dan tantangan itu. Begitu kata Tuhan. Saudara, ketika waktunya tiba, kita juga perlu bangun dan menyambut tantangan dalam hidup. Saudara, doa dan sahabat rohani itu menguatkan. Tapi pada akhirnya, kitalah sendiri yang harus menghadapi tantangan itu dengan hati yang mantap. Kita tidak bisa selama-lamanya bergantung kepada orang lain. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, bangun, mari kita sambut tantangan itu. Saudara masih ingat kesaksian di awal khotbah tadi ya. Pengusaha itu yang berdoa kepada Tuhan karena dia berpikir, ini cuan lagi datang $10.000. Saya telepon lagi jangan ya. Saudara, saya tidak tahu kalau kita, saudara dan saya berada pada posisi dia, apa yang akan kita lakukan. Apalagi kalau misalnya kita lagi butuh uang ya, begitu ya, dalam hati mungkin terbersit, aduh jawaban Tuhan, begitu ya. Kita lagi kena musibah, aduh jawaban Tuhan, nih Tuhan memang baik, mengerti banget kebutuhan saya. Ternyata dia tidak begitu. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia angkat telepon itu setelah dia berdoa. Lalu dia telepon balik. Bro, dia bilang, sorry nih, tadi pas udah tutup telepon, lihat lagi, ikannya hidup. Dia bilang, yang benar, bercanda. Ini jangan bercanda kalau ribu-ribuan dolar, kata dia begitu. Benar, kata dia begitu. Coba cek lagi, itu udah sehat belum? Udah, saya udah cek semuanya. 10-10-nya, iya. Jadi gak usah kirim nih, gak usah. Ini saya lagi lihat-lihat, lagi pilih-pilih. Gak usah kirim, ini udah sehat semuanya. Thank you ya, selama ini kamu tuh udah tetap memberikan yang terbaik. Ini tadi saya salah lihat, ternyata mungkin ikannya stres. Iya, kayaknya ikannya stres. Kamu adjust dulu itu, sesuaikan suhu airnya gitu di balon itu dengan yang di akuarium yang kamu mau taruh ikannya, kayak begitu. Oh iya ya udah, thank you ya, dia bilang. Terus temannya ini yang supplier itu dia bilang satu kalimat. Terima kasih ya, kamu udah jujur sama saya. Saya percaya sama kamu dari dulu sampai sekarang. Lalu dia tutup teleponnya, ceklak begitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi pengusaha ini dia berhasil. Mungkin dia berhasil tidak mendapatkan cuan tambahan. Tapi dia berhasil untuk melakukan satu hal, yaitu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing kita punya yang namanya Getsemani kita sendiri. Bagi pengusaha ikan arwana itu, ketika dia melihat ikannya teler, dan setelah dia menelpon temannya, lalu ada uang yang mau datang, itulah Getsemani dia. Yaitu satu kondisi di mana dia harus memilih antara dia taat dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, atau yang menyukakan diri dia sendiri.
Kita juga punya Getsemani kita masing-masing di dalam keluarga, pekerjaan kita, studi kita, dan pelayanan kita. Saudara, pertanyaannya masih sama. Dari sejak Taman Eden, dari sejak Taman Getsemani, dan sampai sekarang. Maukah kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Aku mau lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, saudara, ketika ketaatan itu tampak sulit, dengan doa, dengan dukungan dari saudara seiman, dan dengan ketetapan hati kita di hadapan Tuhan, Allah akan memampukan kita untuk menang atas pergumulan. Pada akhirnya, di akhir dari seluruh hidup kita, maka bukanlah apa yang kita kumpulkan nanti yang bernilai di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat adalah seperti Dia melihat anak yang dikasihinya itu, Yesus Kristus. Maka Dia melihat hal yang sama dalam diri kita, yaitu apa? Obedience. Cuma itu saja, ketaatan. Mari kita datang di hadapan Tuhan.